kelas 3 SDMI Negeri Swasta Sekota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam media pembelajaran daring kelas 3 SDMI Sekota Tegal. Dengan kami Pak Rosep di sini akan memberikan materi berkaitan dengan kelas 3 tema 3 benda di sekitarku. Ya anak-anak, persiapkan alat tulismu dan buku paketmu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar menurut agama masing-masing dan kepercayaannya dimulai. Doa selesai. Silakan anak-anak cermati materi tema 3 tentang benda di sekitarku. Lihat dengan seksama dan penuh konsentrasi. Disilakan, mohon. Menemukan informasi tentang wujud benda. Untuk menemukan informasi di dalam teks, kita perlu membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan seksama. Kita juga dapat mengajukan pertanyaan dengan diawali kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi dari teks tersebut. Ayo kerjakan latihan yang ada di buku bupenamu. Selanjutnya, menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda dari teks yang didengar. Kita dapat memperoleh informasi dengan cara menyimak pembacaan teks oleh orang lain. Setelah itu, kita dapat mencatat hal-hal penting. Gunakan kata-kata baku dan susunan kalimat yang benar dalam menuliskan kembali informasi yang didengar. Ayo kerjakan latihan yang ada di buku bupenamu. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks tentang perubahan wujud benda. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan. Jawaban pertanyaan-pertanyaan ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Bacalah teks berikut dengan cermat. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebuah benda bisa mencair karena adanya panas. Contoh perubahan wujud benda mencair seperti saat makan es krim di hari yang panas. Es krim akan lekas mencair. Kemudian perhatikan saat mentega diletakkan di atas panci. Lama-kelamaan ia akan menjadi cair seperti minyak. Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai teks yang sudah kalian baca sebelumnya. Pertama, apa itu mencair? Kedua, mengapa benda dapat mencair? Ketiga, apa saja contoh peristiwa mencair? Selanjutnya, menemukan kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda. Teks tentang perubahan wujud benda tersusun atas kalimat-kalimat yang benar. Kalimat tersebut tersusun atas kata-kata baku.
Kata-kata baku merupakan kata-kata yang ejaannya benar. Untuk mengetahui arti kata-kata baku, dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ayo kerjakan latihan yang ada di buku Bupenamu. Selanjutnya, menyusun informasi penting dari teks tentang perubahan wujud benda. Untuk menemukan informasi penting dari teks, kita harus membaca teks dengan saksama. Setelah itu, kita dapat menuliskan informasi penting dari teks tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun pendapat dari teks tentang perubahan wujud benda. Kita dapat menanggapi sebuah teks dengan menuliskan pendapat kita mengenai teks tersebut. Untuk menanggapi teks, kita perlu membaca atau menyimak teks tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, kita menuliskan pendapat kita berdasarkan teks yang telah disimak. Ayo kerjakan latihan yang ada di buku Bupenamu. Ya, ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud. Udah siap? Yuk perhatikan. Bagaimana sih perubahan wujud? Ya. Padat. Wujud padat jika berubah menjadi cair disebut dengan mencair atau melebur. Kalau cair menjadi padat namanya membeku. Selanjutnya, kalau cair menjadi gas itu namanya menguap. Kalau gas menjadi cair namanya mengembun. Kalau gas ke padat jadi apa? Namanya menyublim atau menyublim. Sebaliknya, dari padat ke gas namanya juga sama, menyublim. Untuk lebih tahu seperti apa mencair, membeku, mengembun, menguap, atau menyublim dalam kehidupan sehari-hari, yuk kita perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan seperti apa itu mencair. Contohnya, misalnya coklat dimasak. Batangan coklat yang berbentuk padat, dipanaskan. Ketika berapa menit kemudian akan berubah menjadi coklat cair atau mencair. Jadi benda padat jika dipanaskan akan mencair atau melebur menjadi wujud bentuk cair. Selanjutnya membeku. Perhatikan lagi seperti apa itu membeku. Pernah buat es krim atau agar ya? Contohnya aja deh es krim. Sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, es krim itu berbentuk cairan. Adonannya berbentuk cairan. Kita masukkan ke dalam tempat-tempat kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Setelah berapa jam atau berapa lama akan membentuk seperti benda padat atau membeku. Jadi benda cair apabila didinginkan akan membeku seperti es krim ini.
Selanjutnya menguap, ya, menguap. Contohnya adalah bensin. Nah, bensin jika dalam keadaan tertutup, ditutup, tidak berkurang isinya. Tapi kalau misalnya bensinnya itu tutupnya dibuka, udah berapa jam kemudian itu isinya berkurang. Kemana itu bensinnya? Ternyata bensin itu kalau dibuka tutupnya, wadahnya akan menguap. Bensin itu benda cair. Apabila dibiarkan dalam tutup yang terbuka, akan menguap. Selanjutnya mengembun. Bentar dulu. Kalau menguap jadi apa? Jadi bentuk gas. Ya, selanjutnya mengembun. Mengembun. Pernah lihat bunga kalau di pagi hari ada apanya? Ya, ada titik-titik embun. Itu adalah contoh dari perubahan bentuk gas menjadi cair, yaitu titik-titik embun. Selanjutnya menyublim. Menyublim. Biasanya di dalam lemari ada benda yang digantung selain pakaian. Baunya harum. Itu namanya apa? Camper. Camper akan mengalami peristiwa menyublim, yaitu dari bentuk padat menjadi gas. Awalnya camper itu bentuknya padat. Semakin lama campernya akan habis atau berkurang. Kemana dia? Dia akan berubah menjadi dalam bentuk gas. Ya, peristiwa dari padat menjadi gas namanya menyublim. Begitu juga jika gas menjadi padat disebut dengan menyublim. Demikian tentang perubahan wujud benda. Jangan lupa selalu tetap belajar. Hai anak-anakku, ketemu lagi dengan Pak Guru. Bagaimana tadi penjelasan materinya? Semoga anak-anak di rumah bisa memahaminya dengan baik. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan tetap semangat belajar meski di rumah. Sekian dulu dari Pak Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.